Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa kembali dengan kami Bahas-Bahas Channel. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang TKA Bahasa Inggris Wajib untuk persiapan TKA Anda. Semoga bermanfaat. Sebelum kami membahas, kawan-kawan, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda yang sudah subscribe dan yang menonton video-video di channel kami. Baik, terima kasih. Baik kawan-kawan, pada video ini kami akan melanjutkan pembahasan kompetensi yang pertama, yaitu pemahaman tekstual, masih bersama pemahaman tekstual, tapi untuk soal atau subkompetensi yang keempat, yaitu meringkas. Apa yang dimaksud dengan meringkas pada ujian TKA Anda nanti? Maksudnya adalah peserta tes diminta menyajikan kembali isi teks. Saya kasih pemahaman bahwa ini mudah, menyajikan kembali isi teks. Berarti nanti ada kemiripan kawan-kawan yang ada di dalam teks sama jawaban benar di ABCD-nya. Sugesti saya yang pertama adalah itu. Ya karena Anda diminta untuk menyajikan kembali, apalagi kompetensinya kan masih tekstual. Tekstual itu tertulis di dalam bacaan. Berarti mana ABCD yang mirip dengan bacaan? Gitu saja nanti cara mencarinya. Oke. Nah, menyajikan kembali isi teks secara singkat, secara padat dan jelas dengan hanya mengambil bagian yang penting. Berarti jangan memilih jawaban-jawaban yang menyatakan kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu biasanya di kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kalimat pertama biasanya letaknya ide pokok, dan itu yang Anda ambil nanti. Itu bocorannya. Yang berikutnya, lebih jauh tentang meringkas. Meringkas berarti pembaca tidak sekedar menyalin isi, tetapi memilih, mengutip. Nah, mengutip itu kan berarti mengambil dari teks. Tolong, tulisan ini jangan hanya sekedar dibaca, tetapi harus dipahami. Dengan Anda paham, oh mengutip berarti mengutip dari teks. Oh berarti ini tekstual. Begitu saja. Dan menyusun kembali informasi utama tanpa mengubah makna. Kita ambil contoh. Kawan-kawan, nanti summary-nya apa? Kita lihat, saya kasih clue. Cukup Anda baca K1, kalimat pertama. Cukup Anda baca K1, yaitu kalimat pertama tiap paragraf, terus nanti dia hadir di sini. Ya, coba saya baca kalimat pertama paragraf 1. Olahraga, exercise itu diterjemahkan olahraga. Olahraga adalah sangat penting bagi siswa karena olahraga itu menjaga tubuh kita sehat dan kuat. Berarti ngomongin apa K1 ini? K1 ngomongin manfaat olahraga. Intinya kan begitu, kan menjaga tubuh kita sehat. Udah, langsung nanti kita lihat ke kalimat pertama, paragraf yang kedua. Terus di sini kawan-kawan ada tulisan moreover, berbahagialah. Kenapa kok berbahagia? Ya karena moreover itu artinya selain itu. Bila ada moreover, kawan-kawan, atau in addition, ini tambahan saja, maka kalimat yang ada di sini dan kalimat yang ada di sini, atau paragraf yang ada di sini dan paragraf yang ada di sini, informasinya sama bila Anda ketemu conjunction ini. Harap diingat, ini tambahan ilmu saja. Kalau di paragraf 1, kalimat pertama ngomongin manfaat, terus ada tulisan ini, ya sudah, ini pasti ngomongin manfaat juga. Di paragraf yang kedua, coba kita cek. Olahraga membantu siswa mengurangi stres. Nah, kalau membantu siswa mengurangi stres, berarti kan ngomong manfaat. Sebenarnya dari tulisan ini saja itu sudah ketahuan. Oh, paragraf 2 akan ngomongin hal yang sama dengan paragraf 1. Itu yang harus Anda simpan sebagai
alat nanti untuk ujian. Nah, yuk kita lihat summary-nya. Exercise, summary dari dua teks ini ya, dari dua paragraf maksud saya. Olahraga itu penting bagi siswa karena meningkatkan kesehatan, membangun stamina, dan mengurangi stres. Nah, tulisan ini kan ada di paragraf 2. Artinya, di jawaban ABCD harus mengandung tulisan yang harus mengandung tulisan yang berasal dari paragraf 2, yaitu diwakili oleh reduces stress, mengurangi stres. Itu namanya mensummary, menulis poin-poin yang penting saja. Nah, kawan-kawan, penegasan kami di sini, ringkasan di atas mengutip ide utama dari kedua paragraf. Paragraf yang kedua, Anda harus tahu manfaatnya apa, yaitu mengurangi stres. Paragraf yang pertama tadi apa? Paragraf yang pertama tadi yaitu membuat tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Berarti ngomongin manfaat. Itu aja yang diambil ketika nanti Anda ketemu kompetensi pertama, subkompetensi yang keempat. Kompetensi yang pertama adalah tekstual, yang SK4 itu adalah meringkas. Yuk kita buat latihan. Nah, Anda ketemu bacaan, saya sajikan di sini adalah analytical exposition, kawan-kawan. Analytical exposition itu apa? Yaitu teks yang mengajak pembaca melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh si penulis. Intinya cuma begitu saja. Ya, ini ajakan. Nah, kita lihat, yuk kita baca dulu. Pembelajaran online telah menjadi salah satu metode paling efektif bagi siswa akhir-akhir ini. Pembelajaran online memungkinkan mereka belajar setiap saat dan di mana-mana, membuat pendidikan lebih fleksibel dan mudah diakses. Hal ini terutama membantu siswa yang jauh dari sekolah atau yang memiliki keterbatasan waktu. Berarti Anda lihat, ini topiknya apa paragraf 1 ini? Ya tentu ngomongin manfaat pembelajaran online. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat, oke, ini adalah main idenya. Saya singkat MI. Nah, di sini ada tulisan ini. Nah, ini dia. Manfaat lainnya. Ayo. Manfaat lainnya. Kalau Anda berani bilang lainnya, berarti tadi di sini sudah disebut manfaat, yaitu membantu siswa belajar, membantu siswa yang jauh dari rumah. Manfaat lainnya adalah belajar online itu menawarkan berbagai macam sumber. Nah, ini adalah main idea paragraf yang kedua. Berarti tetap berbicara tentang ngomongin manfaat, benefit. Di sini ada tulisan ini. Nah, tadi sudah saya jelaskan, in addition itu kan info yang ada di paragraf ini dan info yang ada di paragraf ini sama, kawan-kawan. Tentu ngomongin manfaat. Coba kita lihat. Pembelajaran online membantu, lah kan berarti manfaat, siswa menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini ngomongin juga manfaat atau benefit. Dan di paragraf terakhir, kawan-kawan, ada konklusi, kesimpulan. Nah, kesimpulan ini membawa 3 manfaat ini. Manfaat 1, manfaat 2, manfaat 3. Nah, ini dia. Pembelajaran online itu bermanfaat karena bisa menyediakan fleksibilitas, bisa menyediakan banyak sumber pembelajaran, dan mendorong siswa lebih independen, mandiri. Sudah terangkum di sini semuanya. Paragraf 1, 2, 3 itu. Ternyata kok muncul soal. Nah, seperti ini. Meringkas dengan kalimat tanyanya seperti ini. Nah, ini dia intinya. Anda sedang dihadirkan, Anda sedang disajikan pilihan ganda sederhana. Berarti cari satu jawaban benar. Kalau ada soal seperti ini jelas ini PGS.
Tadi caranya bagaimana yang namanya mensummary? Ya harus mengambil semua kata-kata yang ada di sini, di sini, di sini, dan sudah diwakili oleh tulisan ini. Berarti mana ABCD yang menampung paragraf-paragraf tersebut? Jelas di sini. Online learning beneficial, bermanfaat, because fleksibel. Ada fleksibel di sini tadi. Nah, ini dia. Ya kan? Fleksibel sudah ada di situ. Terus yang berikutnya, apa di sini dibilang? Resourceful. Banyak sumbernya. Banyak sumbernya tadi ada di sini. Nah, ini dia. Terus yang ketiga, membuat kemandirian. Kemandirian tuh di sini ya sudah jelas. Atau cukup Anda lihat yang di sini saja. Jelas jawaban ini adalah yang A, kawan-kawan. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Soal meringkas apabila dimodel dengan pilihan ganda majemuk. Ini saya buatkan model pilihan ganda majemuk. Berarti Anda diminta untuk mencari lebih dari satu jawaban benar. Ya sudah, tetap dasarnya adalah mana yang ada di dalam teks. Kita lihat. A. Pembelajaran online menyediakan fleksibilitas. Ada tadi fleksibilitas tadi. Nah, berarti kita centang, ceklik. Yang B. Pembelajaran online menawarkan banyak sumber pembelajaran. Di sini tadi ada. Nah, ini dia. Kita ambil, ceklik. Yang C, pembelajaran online mengajari siswa mandiri. Ya jelas ada di sini. Kita ambil, ceklik. 4, yang D, pembelajaran online sama halnya dengan sosial media. Jelas tidak ada di dalam teks ini. Dan lagian pembelajaran online itu bukan tentang sosial media. Oke, sosial media hanya sebagai sarananya saja. Berarti ini jangan dicentang, udah kosongkan saja, jangan diceklik. Yang E, pembelajaran online sulit bagi semua. Nah, ini yang bikin salah. Jadi jangan diceklik. Berarti jawabannya adalah A, B, C. Bagaimana juga kalau soal meringkas disajikan soal pilihan ganda majemuk berkategori. Nah, model yang ketiga, hati-hati. Saya nggak tahu nanti Anda ketemu model soal yang mana, PGS, PGM, atau PGMK. Ini ternyata PGMK, yaitu berkategori. Kategorinya adalah pernyataan-pernyataan di sini mana yang kategori main idea, mana yang kategori kalimat penjelas, supporting detail. Yuk kita baca yang A. Pembelajaran online beneficial for student. Jelas ini nggak usah diragukan. Yang B. Pembelajaran online hanya untuk guru. Ingat, di dalam teks ini tidak ada tulisan pembelajaran online untuk guru. Maka ini jangan diceklik. Meskipun salah, biarin kosong. Gitu ya. Yang C. Pembelajaran online menyediakan fleksibilitas dan akses anytime. Jelas di sini tadi ada, ya. Di sini tadi ada, maka jawabannya adalah yang ini main idea atau kalimat penjelas. Ini adalah main idea. Yang D. Hal itu membuat pembelajaran lebih mandiri. Jelas siswa menjadi lebih mandiri. Itu kategori yang PGMK, kawan-kawan. Kategorinya adalah main idea atau supporting details, yaitu kalimat penjelas, maksudnya seperti itu. Berikutnya, kawan-kawan, soal meringkas yang juga PGMK, tetapi kategorinya adalah sebab akibat. Kita lihat pernyataan-pernyataan di sini sebab atau akibat gitu loh. Ya, sebab akibat dari tentunya dari pembelajaran online. Yuk, yang A, para siswa tinggal jauh dari sekolahan. Itu yang menyebabkan pembelajaran online atau sebab-sebabnya sebab-sebabnya online atau akibat online. Ya jelas, itu adalah sebab-sebab online. Akhirnya, itu adalah sebab-sebab online karena Anda tinggal jauh dari sekolahan. Yang B,
Pembelajaran online membantu siswa belajar kapanpun dan dimanapun. Kalau Anda bisa belajar secara online yang kapanpun dan dari manapun, itu sebab atau akibat? Ya jelas itu adalah akibat. Karena adanya online, Anda bisa belajar dari manapun dan kapanpun. Yang C, siswa butuh lebih. Para siswa butuh lebih banyak waktu yang fleksibel. Ini sebab atau ini akibat. Karena adanya online, Anda butuh lebih banyak waktu yang fleksibel. Itu yang sebab atau yang akibat. Hati-hati, hati-hati. Ya. Pembelajaran online itu mengakibatkan Anda bisa belajar lebih fleksibel. Berarti ini adalah efek. Gitu ya. Terus yang D, pembelajaran online membuat belajar membosankan. Tidak ada di dalam teks. Jadi jangan dipilih kawan-kawan. Maka itulah kawan-kawan model-model soal yang nanti bisa jadi Anda hadapi. Terima kasih, sukses itu diperjuangkan, bukan dinantikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.